Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw bil walidaini wal aqrabin. Surah An-Nisa ayat 135, ayat yang berkaitan dari sila kedua dalam Pancasila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Pancasila adalah salah satu karunia ilahi yang diberikan kepada bangsa Indonesia, tidak lain tidak bukan agar berhasil meraih persatuan dan kesatuan. Bangsa yang berbeda-beda agama dan kepercayaan, berbeda-beda suku dan bangsa, yang dapat ditegakkan di atas satu landasan yang bernamakan filosofis Pancasila. Dan juga, bukankah Pancasila sebagai dasar kejar mimpi mewujudkan Indonesia yang maju dan adil dan makmur? Ada Jessica keliling Asia. Di Asia dia hanya duduk bersila. Dasar negara Indonesia tidak lain yaitu Pancasila. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya Syahrul, mahasiswa IAIN Pontianak, mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba pidato Pancasila BNPT 2020. Curahan hati yang saya bawakan dalam bentuk pidato yang bertemakan yang bercadar juga berpancasila. Pakaian itu tidak bebas nilai. Kita tidak berpakaian atau telanjang atas nama hak asasi manusia dalam arti suka-suka kita. Dalam berpakaian beroperasi beraneka kuasa, ada kuasa kultur, politik, ekonomi, ideologi atau agama yang mengatur tubuh kita dalam berpakaian. Bahkan terjadi pertarungan di antara kuasa-kuasa itu. Gerakan memakai kebaya sebagai budaya Indonesia yang merupakan bagian dari pemahaman individu atau kelompok. Namun, walaupun bukanlah budaya dari Indonesia, bahkan bukan juga budaya orang Arab, tapi jangan anggap yang bercadar anti Pancasila, yang bercadar tidak anti NKRI atau mau membangun negara di atas negara. Bahkan yang bercadar juga bagian dari kebinekaan bangsa Indonesia. Kemanusiaan itu satu. Kendati berbeda bangsa, asal-usul ragamnya, berlainan bahasa dan adat istiadatnya, kemajuan dan cara hidupnya, semua merupakan keluarga besar. Satu keluarga berada di mana anak-anak depan tidak lagi mendengar nyanyian berbau kekerasan, tidak menuliskan kata-kata bermandi darah. Jangan lagi ada kata curiga, kebencian dan permusuhan. Kita semua satu ideologi, yaitu Pancasila. Jika alasan yang dipakai guna melarang cadar adalah potensi ideologi radikal yang bertentangan dengan Pancasila, lalu bagaimana alasan tersebut mendapatkan justifikasi dari falsafah negara yakni Pancasila? Meski secara nama Pancasila dan Undang-Undang 45 tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, namun seperti yang ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali, yang Islam itu bukan sekedar yang manataqo an-nas, apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi lebih dari itu, yakni man mafaqo asy-syara', yang sesuai dengan semangat syariat. Saya Syahrul yang terlahir di Meranti mengacungkan tangan untuk membantah keyakinan bahwa semua hukum buatan manusia itu produk kekufuran.
Selagi hukum tersebut bersesuaian dengan syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, maka jelas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sangatlah Islami. Singkatnya, siapapun orangnya dan apapun pahamnya yang tegas-tegas menolak keesaan Tuhannya, menentang kemanusiaan, memecah belah persatuan, mengadopsi otoritarisme dan menghancurkan seni-seni keadilan, itulah takut sebenarnya. Jika jaringan teroris yang mengatasnamakan Islam melawan ini semua, bukankah itu dengan sendirinya mereka itulah salah satu takut yang harus kita perangi? Allahu a'lam bishawab. Soekarno mengatakan, "Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Jagalah, peliharalah 5 mutiara indah itu sebagai bukti kita semua rakyat Indonesia yang mengabdi dan berideologi Pancasila." Padi habis tinggal jerami, bakada dulu hingga bersih. Rupanya pidatoku sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.